Bu. Tadi rapat ini, kita kan protes. Tadi rapat kan ketika diumumkan pemenangnya siapa. Itu ketika wasit dianggap bahwa atlet kita itu KO. Padahal di layar itu kami yang menang. Di layar itu justru yang menang adalah Kota Malang, yang notabene Kota Malang adalah tuan rumah. Jadi kami dari Bangkalan mengajukan protes resmi, dan kami juga tadi karena merasa bahwa gelanggang pertandingan itu sudah tidak steril dan atlet terancam, jadi demi keselamatan dan juga menjaga kondusivitas dari berlangsungnya Porprov ini dan untuk menjaga keselamatan atlet kami, jadi kami tadi selain protes, kami juga mengundurkan membawa atlet-atlet kami, walaupun membawa pulang untuk mengundurkan diri, walaupun sebenarnya atlet kami sudah masuk ke final semua. Tetapi karena ini menunjukkan bahwa panitia pelaksana tidak profesional. Ini ke KONI Jatim berarti? Oke, PT Porprov ya? Ya, siap. Oke, makasih. Kami yang diterima di SMA 3, kami yakinkan mobil sedikit kalau mama kuat daripada bapak-bapak pasti. Ya Bu ya, cuma itu kita lihat nanti. Ada kepentingan pribadi, yang ada kepentingan pribadi, yang ada narkis kita yang tangkap. Setuju? Kepentingan kita lah bagi menyampaikan akan ada gelombang kedua, gelombang prestasi. Yang saya tanyakan, selagi itu bisa masuk, kami tidak terima. Kami tidak percaya. Harus masuk, titik. Kami nggak perlu banyak bicara dari pihak dinas. Kami yang belum masuk, Desa Waluya masuk semua. Setuju? Percaya, dan baru kami balik kanan. Sekali lagi, dengan undang-undang, setiap warga masyarakat berhak menyampaikan aspirasi. Hanya perlu pemberitahuan. Hanya pemberitahuan negara demokrasi. Setuju? Paham ya? Jadi nggak perlu kita sama siapa saja, karena kita memperjuangkan anak-anak kita. Oke, paham? Tentunya untuk itu kita tuntut. Kita bukan tidak, kita hargai semua demokrasi, kita hargai tahapan, tapi kita punya etika. Orang BCL, orang Waluya, sekolah di sini memberikan janji yang pasti. Jangan justru memprovokasi, hanya bicara aturan akan batal demi hukum ketika melanggar hak asasi manusia. Setuju? Setuju? Baik, tadi dari penelitian orang, pihak pemerintah desa dengan pihak PSN tidak berlarut-larut sehingga kita bisa balik kanan. Dan apabila yang tentunya hari ini tidak selesai karena di atas kertas, sehingga kita bisa damai lagi. Ternyata nonsen, kami tidak percaya, kami hanya percaya dengan Allah. Setuju? Kami hanya percaya dengan Tuhan. Setuju? Janji-janji kasih kecuali di atas hitam putih yang kalau SMA 03 yang ada di Waluya belum bisa memberikan. Setuju? Baik, di sini ada orasi dari kita memperjuangkan anak-anak karena tidak diterima. Janji pertama itu domisili Pak, tapi kenyataannya donasi. Itu cuma 400 meter dari sekolahan. Masuk di akal apa tidak Pak? Jadi kami hari ini tuh membawa inspirasi dari ibu-ibu, membawa hati kami yang menjerit ini buat keterima anak kami Pak. Jarak 400 meter? Betul, 400. Logikanya di mana Pak? Sementara ini kan tanah Waluya. Di sekolah SMA N3
3 ini kan ada di lingkungan kami. Sebelah ada kelurahan, ada Pak Wakil Bupati. Masa iya tidak ada rasa empati dan rasa simpati dengan kami ibu-ibu ini, Pak? Kami tidak anarkis, kami memperjuangkan anak-anak kami, Pak. Itu saja. Kalaupun hari ini didengarkan, mungkin udah bubar dari tadi. Bu, ada total ada berapa sih yang nggak diterima, Bu? Banyak. 200-an yang belum keterima, Pak. Rata-rata warga sekitar, Bu? Warga sekitar 218. Warga sekitar. Ya. Tapi yang diterima malah yang jauh ya Bu atau gimana? Justru yang jauh ada yang keterima. Itu permasalahannya, Pak. Artinya Ibu menduga ada indikasi permainan nggak sih, Bu? Nah, pasti iyalah, Pak. Pasti adalah saku kanan, saku kiri. Titipan guru, titipan ini, titipan itu, pasti iya dong. Gitu. Logika aja deh, Pak. Nggak usah kita memandang apapun. 400 meter. Pak Menteri, peraturan apa sih, Pak, yang kalian buat, Pak? 400 meter, Pak. Logika dong, Pak. Anak-anak didik sekarang itu di BCL ini lagi banyak-banyaknya masa pertumbuhan. Karena ini perumahan. 5 tahun akan datang ini sekolahan bakalan sepi. Sekarang aja, Pak, pertumbuhan anak-anak di sini masih banyak. 3 tahun ke depan padat-padatnya. Bu, keterangan dari sekolah apa sih Bu yang mendasari tidak diterimanya warga setempat? Sesuai jarak, sesuai sistem peraturan dari pemerintah itu yang dikatakan. Nah, dulu masih ada SPP, tidak seperti ini, Pak. Gampang anak-anak kami, tidak ada jalur donasi, tidak ada jalur apapun itu, karena masih ada SPP. Setelah SPP tidak ada, ini sekolahan baru kayak gini, Pak, mempersulit kami. Masa iya setiap tahun kami harus menangis? Masa iya setiap tahun kami harus mengemis buat anak sekolah? Katanya mau maju Indonesia, anak bangsa biar pintar. Tapi kenapa dipersulit? Itu. Apa jawaban? Biasanya kalau kepala sekolah yang tahun dulu, yang belum sekolah-sekolah yang sekarang, biasanya kepala sekolah yang dulu itu pasti main ke kelurahan, pasti main ke aparat yang berwenang, bertamu. Pasti itu dari zaman dulu itu pasti. Pertama ini pindah ke sini pasti ada silaturahmi, menyatakan sekolah menerima sekian, pasti diterangkan. Tapi kepala sekolah yang sekarang ini sombong banget, tidak pernah main ke kelurahan, tidak pernah menganggap kelurahan, tidak pernah menganggap kepala desa. Berarti nggak ada sosialisasi seperti yang kepala sekolah dulu yang nggak ada ya Bu? Tidak, kepala sekolah yang sekarang sombong. Ibu kalau dari data Ujung-ujungnya kan beli bangku, duit lagi lah. Iya. Ini pasti permainan, Pak. Logikanya, Pak. Udah ada yang ngebisikin bertitipan ada. Ada yang dekat malah nggak diterima ya? Justru yang sebelah kanan itu keterima, Pak. Jalur sebelah kanan itu keterima. Kenapa jalur dari sebelah kiri nggak keterima? Ini warga loh, jalur sebelah kiri. Jalur sebelah kanan itu keluar dari warga kami. Bisa keterima. Masa dari Anissa bisa keterima? Dari SGC bisa keterima? Logika loh, Pak. Itu jaraknya lebih dari 1 kilo ya Bu? Lebih, Pak. Itu anak bisa naik angkot, sementara kami bisa jalan kaki.